Teman-teman, silakan duduk. Saya excited banget kita memulai tahun 2021. Kita memulai sesuatu yang baru. Saya percaya teman-teman juga yang menyaksikan, saya percaya penuh bahwa 2021 ini bisa menjadi tahun yang signifikan, tahun yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu, saya percaya pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai vision, mengenai visi, dan pada sore hari ini kita akan berbicara mengenai life starts now. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita sama-sama akan hampiri Tuhan di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur karena rencana-Mu ada rencana yang ajaib Tuhan. Kami diciptakan begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang punya kehidupan yang biasa-biasa. Kami berdoa, kami mengetahui itu Tuhan dari usia termuda kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Well, kita ingin baca bersama-sama ayat tema kita pada sore hari ini yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Saya rindu supaya kita boleh membaca bersama-sama supaya kita betul-betul menangkap apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Teman-teman siap? Siap? Yuk baca sama-sama ya dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini mengatakan bahwa seringkali kita sebagai anak-anak muda dianggap rendah. Itu karena faktor yang membedakan kita. Faktor yang sebetulnya membuat kita unik, yaitu faktor usia. Faktor usia sering dianggap orang sebagai tidak adanya pengalaman, tidak adanya finansial, kekuatan finansial, tidak adanya hikmat di dalam kehidupan. Tetapi dalam 1 Timotius 4, Rasul Paulus kasih nasihat, jangan seorang pun, jadi jangan satu pun orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Teman-teman, saya teringat dengan cerita dari seorang namanya D.L. Moody. D.L. Moody adalah seorang pengkhotbah revivalist yang luar biasa dari negara Inggris. Dia satu kali berkata begini, dia cerita habis ada KKR yang dia lakukan, lalu dia bercerita kepada keluarganya bahwa di KKR itu walaupun yang hadir sedikit tapi ada yang terima Tuhan, dan itu adalah sebuah hal yang membuat dia sangat bersuka cita. Kemudian keluarganya tanya, berapa orang yang terima Tuhan? Dia bilang, di KKR itu yang terima Tuhan 2,5 orang. Nah, kira-kira kalau teman-teman dengar 2,5 orang, apa yang ada di pikiran Anda? 2,5 orang itu maksudnya apa? Ya, kebanyakan dari kita akan berpikir 2 orang apa? 2 orang dewasa dan 1 anak-anak, makanya dianggap 2,5. Dan itu yang dikatakan oleh keluarganya. D.L. Moody bilang no, bukan. 2,5 orang itu artinya 2 orang anak muda dan 1 orang dewasa. Kenapa? Wow. Karena orang yang muda itu masih punya kehidupan yang penuh, masih panjang. Pada waktu diselamatkan, dia itu masih mempunyai waktu untuk memberi dampak yang luar biasa untuk kerajaan Tuhan. Sedangkan orang yang dewasa itu umurnya tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Jadi cara pandangnya sangat berubah. Jadi menurut dia lebih berharga untuk memenangkan anak muda daripada orang dewasa. Sedangkan di tempat kita punya notion, yang penting orang dewasa, jemaat dewasa. Kenapa? Karena ada uang persembahannya, karena bisa kasih kolektor. Anak muda nggak ada uangnya, ya. Anak muda nggak bisa ini, nggak bisa itu.
Tapi ini yang dikatakan oleh D.L. Moody, bahwa dia itu melihat anak-anak muda justru sebagai satu pribadi yang utuh yang Tuhan bisa akan pakai dalam kehidupan. Jadi jangan menganggap muda itu sebagai suatu disadvantage, ya, suatu kerugian, tapi justru itulah kekuatan kita. Ada lagi istilah begini, pernah dengar nggak? Waktu masih muda suka foya-foya, kalau sudah tua masuk surga. Itu banyak orang berkata, nggak apa-apa yang muda foya-foya, nyantai-nyantai dalam hidupnya, sembarangan hidupnya nanti, yang penting sebelum meninggal masuk surga, bertobat dan masuk surga duluan. Itu kan bukankah cara berpikir yang dibangun di tengah-tengah kita? Bahwa gak penting, yang penting terima Tuhan Yesus sebelum meninggal. Tapi tahukah bahwa ada rencana Tuhan yang dititipkan dalam kehidupan kita, itu harus kita hidupi. Dan semakin kita memulainya dari awal, itu akan jadi hal yang luar biasa. Jadi saya suka sekali Saudara Valentino tadi menyampaikan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Tahukah saudara bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal, itu semua dimulai dari usia yang sangat muda. Rata-rata mereka memulai dengan usia yang sangat muda. Tahukah saudara seorang Daud, pada waktu dia mengalahkan Goliat, ada yang tahu berapa umurnya? Ada yang tahu? Ada yang punya tebaan? Berapa? Di atas 25 tahun? Di bawah 25 tahun, antara 20-25, usianya adalah 17 tahun. Nah, berapa banyak dari teman-teman di sini yang usianya di atas 17 tahun? Tolong tangannya yang mengaku di atas 17 tahun. Oke, berarti kita sudah sedikit terlambat. Semuanya terlalu terlambat. 17 tahun, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan satu bangsa. Di zaman modern ada, teman-teman bisa googling, ada seseorang wanita, anak gadis, namanya Joan d'Arc of France dari Perancis. Dipakai luar biasa jadi pemimpin. Masuk, kalau Anda Google pasti akan keluar namanya. Dan waktu Anda baca, saya kaget. Dia meninggal di usia, ada yang tahu? Di usia 19 tahun. Loh, 19 tahun kok bisa masuk Google? Karena dari umur 13 dia jadi pemimpin satu bangsa Perancis. Umur 13 tahun, wis. Jadi jangan menganggap kita ini yang penting sekolah dulu kok, yang penting kita persiapan dulu, nanti setelah kuliah, setelah ini baru kita tahu mau ngapain. Saudara, saya mau katakan bahwa Alkitab pakai orang-orang muda. Bahkan di budaya Israel, mereka punya yang namanya disebut dengan bar mitzvah. Bar mitzvah adalah sebuah seremoni yang dirayakan pada waktu orang itu dianggap dewasa. Teman-teman tahu berapa usia dewasa di orang Yahudi? Ada yang punya tebaan? Berapa usia berapa yang dianggap dewasa? Oh, bukan 16, bukan 17, 13 tahun. Berapa? 13 tahun. 13 tahun itu mereka sudah diharapkan untuk membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Dan hafal ayat-ayat kunci, dan mereka tahu betul tentang ajaran Yudaisme. Jadi kalau kita lihat, kok saya nanti belum kepikiran nanti mau kuliah jurusan apa, atau saya mau kerja nanti jurusan apa. Well, sore hari ini, malam hari ini kesempatan yang baik untuk kita menyadari bahwa Tuhan mau pakai kita dari sejak muda, amin. Jangan punya anggapan hidup yang sesungguhnya baru mulai setelah kita selesai sekolah. Ya, don't wait for future. Your future starts now. Masa depan kita mulai dari sekarang. Nah, sore hari ini saya ingin secara singkat aja membagikan 3 poin penting. Kalau kita bicara mengenai kehidupan anak-anak muda yang berdampak, ada 3 pertanyaan dalam kehidupan yang teman-teman
harus bisa jawab semudah mungkin. Oke? Siap? Berapa pertanyaan? 3 ya, 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama adalah siapa Tuhan bagi saya? Ini penting, siapa Tuhan bagi saya? Yang kedua adalah siapa aku? Nomor 2, siapa aku? Jawab pertanyaan ini. Yang ketiga adalah, silakan, siapa pasanganku? Amin anak-anak muda. Amin. Penting nggak nomor 3? Penting ya. Tapi jangan lupa ada pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Oke? Urutannya jangan dibalik, jangan nomor 3 dulu, nomor 2 terus nomor 1, itu berantakan ya. Nomor 1 lu langsung skip, nomor 3 juga nggak baik. Nomor 1, ingat apa pertanyaannya? Siapa Tuhan bagi saya? Yang kedua adalah siapa aku? Dan yang ketiga adalah siapa pasanganku? Yuk kita satu-satu kita belajar. Pertama, siapa Tuhan? Siapa Tuhan bagi saya ini adalah satu pertanyaan tentang spiritual IQ. Spiritual intelligence, SQ ya namanya ya. Spiritual intelligence. Dari sejak muda, tadi kita sudah menyinggung tokoh yang bernama Daud. Bayangkan umur 17 tahun dia mengalahkan Goliat. Dan sebelum dia mengalahkan Goliat, dia berkata kepada Raja Saul bahwa dia sudah biasa untuk menggembalakan dan dia sudah biasa untuk mengalahkan beruang dan singa yang hendak menerkam domba. Nah, coba sekarang kita hitung mundur. Kalau 17 tahun mengalahkan Goliat, kira-kira dia mengalahkan singa dan mengalahkan beruang di usia berapa? Anda bisa bayangkan Anda waktu umur 15-16 tahun lagi ngapain? Right? Saya umur 15-16 tahun lagi ngapain coba? Ya. Hari-hari ini lagi apa? Umur 16 tahun. Ini orang sudah punya tanggung jawab yang luar biasa. Bahkan dengan 2-3 ekor domba aja dia pertaruhkan hidupnya. Dan yang luar biasa adalah dia jago berperang dari usia muda. Betul? Melawan beruang loh, musuhnya lawan singa. Orang dewasa aja mikir-mikir kalau lawan beruang dan singa. Bisa bayangkan betapa terlatihnya hidupnya. Dan yang luar biasa adalah Daud itu punya hubungan dengan Tuhan dari sejak muda. Saya mendorong teman-teman, tidak ada istilah terlalu muda untuk kenal Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17:37 berkata begini, bagus banget. 1 Samuel 17:37 berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah ini bayangkan di tengah situasi orang dewasa pada ketakutan, dia dengan berani berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku akan juga menyertai aku. Bagaimana dia bisa punya confidence yang luar biasa. Walaupun melihat situasinya orang dewasa saja ketakutan, tapi dengan tenang dia berkata, akulah jawaban. Tuhan kirim aku ke sini karena ini adalah destiniku. Untuk aku memimpin bangsa Israel. Umur 17 tahun. Saya percaya ini dibangun dari sejak muda. Saya dorong teman-teman, yuk kita belajar kenal Tuhan dari sejak muda. Jangan tunggu nanti. Ya salah satu penyesalan saya yang terbesar adalah kenapa kok tidak dari muda kita kenal Tuhan. Saya percaya kalau dari sejak awal kita mengenal Tuhan, semakin dahsyat kehidupan kita bisa dipakai. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin mudah saya percaya kita juga mengenali diri kita sendiri dan mengenali kekuatan kita. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi masih ingat? Pertama adalah siapa Tuhan buat aku, buat saya. Yang kedua adalah siapa aku. Nah, siapa aku bicara mengenali diri kita sendiri. Ya saya percaya kalau saudara lihat orang-orang yang sukses luar biasa, anak-anak muda, mereka adalah orang-orang yang mengenali kekuatannya mereka. Mereka tahu kenapa mereka unik. Coba kita lihat
tiga gambar ini. Saudara tahu yang namanya ini? Tiga tokoh ini? Ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, ada Steve Jobs. Nah, saya mau kasih kuis buat teman-teman sedikit ya. Kita berlomba ya. Coba pikirkan jawaban dari pertanyaan ini sebanyak-banyaknya. Siap? Ya, pikirkan. Apa persamaan dari tiga orang yang kita lihat ini? 1, 2, 3, silakan. Apa persamaannya? Apa? Apa persamaannya? Silakan apa aja? Ya, semuanya sama-sama laki-laki semua. Betul sekali. Semuanya punya 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut, dan 2 telinga. Betul banget. Ya, kok jawabannya kok saya terus ya? Yang apa dong? Persamaan apa lagi? Ada yang tahu? Sama-sama punya rambut. Ya, 3. Loh, kok saya 3-0? Nah, teman-teman, tahu nggak? Mereka punya persamaan yang unik adalah mereka sama-sama tidak lulus kuliah. Wow, mereka alias sama-sama alumni TO, semuanya drop out. Tapi yang luar biasa adalah drop out tapi sukses luar biasa. Seringkali kita pikir ya, coba sekarang taruh diri kita di sepatu mereka. Kalau kita yang DO, kira-kira jadi apa? Pernahkah berpikir seperti itu teman-teman? Nah, kalau Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, mereka DO jadi sukses. Berarti kunci kesuksesan dalam kehidupan adalah DO. Ya. Masalahnya kalau DO kalian jadi apa? Ya teman-teman, mereka DO karena mereka sudah tahu tujuan hidupnya apa. Mereka sudah tahu mereka itu siapa. Kekuatan mereka apa, saking sibuknya menggali kekuatan itu, mereka menyimpulkan bahwa sekolah tidak harus sampai selesai. Oleh karena itu saya ingin teman-teman tanamkan ini. Sekolah adalah bagian dari lifetime learning journey. Lifetime learning journey itu adalah pembelajaran seumur hidup. Ada begitu banyak anak-anak muda berkata, sekolah kayaknya membosankan. Tahukah bahwa sekolah itu hanyalah bagian. Jadi setelah kita lulus kuliah, setelah kita selesai sekolah, bukan berarti belajarnya selesai. Justru itu adalah satu fase yang kita lalui untuk masuk fase berikutnya. Ini saya punya prinsip ini yang dibagikan luar biasa, dikatakan begini bahwa learning is an exercise for the mind. Learning is an exercise for the mind. Pembelajaran adalah sebuah olahraga untuk otak kita. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan buat teman-teman ya di sini maupun yang menyaksikan, kita harus berani kata say no to nyontek. Karena apa? Belajar itu poinnya bukan dapat nilai. Belajar itu mendapatkan sesuatu yang baru yang kita bisa terapkan. Kalau cara berpikir kita adalah sekolah adalah untuk dapat nilai bagus, kamu dapat pekerjaan bagus. Itu cara berpikir yang salah sekali. Yuk sama-sama katakan, salah sekali. Ya, jadi tujuan dari sebuah ujian adalah, ada yang tahu? Adalah untuk mengerti tingkat pemahaman akan apa yang kita pelajari. Betul enggak? Betul enggak? Secara ini kan ujian itu untuk mengerti kita itu seberapa paham akan apa yang kita pelajari. Jadi menurut saya salah satu yang paling penting ya dalam kita sekolah, mungkin teman-teman yang sekarang lagi kuliah online, ada sekolah online, jangan pernah nyontek. Kenapa? Karena bukan masalah nyontek itu berarti kita membodohi diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Targetnya bukan nilai, targetnya adalah seberapa paham dan seberapa kita bisa terapkan dalam kehidupan. Seorang motivator yang luar biasa namanya Robert T. Kiyosaki berkata begini, tujuan bekerja bukanlah untuk mendapatkan uang, tapi untuk belajar. Nah, di dalam buku itu kalau teman-teman pernah dengar buku Rich Dad and Poor Dad itu menarik banget. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kita sekolah, terus nanti kerja,
Dari waktu kerja itu baru kehidupan mulai. Tapi dia berkata enggak, salah itu. Cara berpikir yang keliru. Justru dari sebelumnya kita harus sudah mengenali diri kita. Penting untuk sebelum SMA, waktu SMA sudah ngerti mau jadi apa kita. Itulah yang disebut dengan kecerdasan secara emosional. Jadi mau encourage sekali lagi teman-teman, setiap ada ujian, setiap ada, lakukan yang terbaik. Ya, sekali lagi belajar adalah sebuah exercise untuk pikiran kita. Hal yang ketiga, ya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah apa tadi? Siapa pasanganku? Oke. Pertama saya ingin katakan begini, teman-teman. Selain menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terpenting. Nomor 2. Selain menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin ini adalah keputusan terpenting. Tapi sebetulnya konteks ini berbicara mengenai bagaimana kita membangun relasi. Tadi yang pertama kita ngomongin soal spiritual intelligence. Daud sendirian, tapi dia betul-betul tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Pada zaman itu belum ada sekolah teologi, dia belum sempat sekolah teologi, dia belum sempat Bible study, dia belum sempat dengerin khotbah MP3, tapi dia bisa punya hubungan yang luar biasa dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah dia memahami potensi dirinya, dia ngerti tujuan hidupnya. Itu yang nomor 2. Dan yang ketiga, baru bicara mengenai membangun hubungan. Mungkin di bulan depan kita akan belajar lebih banyak tentang membangun relasi. Salah satu soft skill yang paling penting di dalam kehidupan teman-teman harus tahu adalah bagaimana membangun hubungan di dalam kehidupan. Belajar untuk berkomunikasi. Cuman ini saya ingin sampaikan begini, bahwa pertanyaan ini, siapa pasanganku ini, ada begitu banyak anak muda yang seolah-olah ini jadi pertanyaan nomor 1, betul nggak? Setuju nggak? Yang mestinya nomor 3 jadi nomor 1. Padahal urutannya tadi saya bilang apa? Nomor 1, Tuhan, siapa Tuhan? Siapa Tuhan itu bukan hanya berbicara siapa Tuhan secara knowledge, tapi jujur dalam hati kita bisa tahu nggak Tuhan itu buat aku sebagai apa? Yang kedua adalah mengenali diri kita sendiri, baru yang ketiga bicara mengenai pasangan. Cara terbaik dalam menemukan pasangan adalah mengembangkan diri kita sendiri, mengenali tujuan kehidupan kita, talenta kita, dan mempersiapkan masa depan kita. Teman-teman, kalau Anda baca dalam kitab Kejadian dikatakan pada waktu Adam bertemu dengan Hawa, ya bertemu dengan pasangannya, dia sedang ngapain? Firman Tuhan bilang di dalam Kejadian bahwa dia baru saja bangun dari tidurnya. Dia di dalam posisi tidur. Tidur bicara mengenai rest. Sama-sama bilang rest. Rest itu apa artinya? Artinya enggak bekerja, enggak lagi berusaha, tapi lagi tenang. Dia lagi tenang. Ada begitu banyak anak muda yang begitu kepikiran, siapa pasanganku, nanti jodohku kayak apa, pacarnya kayak apa gitu. Tapi firman Tuhan mengajarkan pertanyaan ini paling baik dijawab pada waktu kita ini beristirahat. Amin. Pada waktu kita menemukan ketenangan membangun hubungan dengan Tuhan. Menyerahkan masa depan kita, kita melakukan yang terbaik. Dan kenapa Adam tertidur? Kalau Anda baca dalam beberapa ayat sebelumnya dikatakan Tuhan itu memberikan tugas kepada Adam untuk dia bekerja. Memberi nama binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Jadi artinya dia tidur karena sebelumnya dia bekerja. Nah itulah poinnya. Jadi pasangan kehidupan kita yang terbaik itu akan kita temukan setelah kita melakukan bagian sebelumnya. Yaitu apa? Bekerja. Ya kalau kita sudah siap bekerja, bertanggung jawab,
kita menyerahkan itu pada Tuhan, baru yang terbaik Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Jadi ada orang yang berkata begini, jodoh di tangan Tuhan. Teman-teman setuju enggak? Well, ya, tapi juga enggak. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih. Dan apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri akan menentukan kualitas pasangan yang Tuhan akan bawa dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, 3 pertanyaan untuk kita memulai kehidupan kita sekarang. Pertama apa? Sekali lagi, siapa Tuhan buat kita? Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai sesuatu yang personal, bicara mengenai our spiritual connection. Bangun hubungan dengan Tuhan mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Yang kedua, jangan pernah untuk menunda mengembangkan diri kita sendiri. Tahu kekuatan kita, potensi kita, itulah IQ. Dan yang ketiga, dalam menentukan pasangan. Satu hal pada waktu saya mempersiapkan ini, saya mulai baca ada beberapa buku yang menurut saya menarik. Setiap kali saya baca, saya timbul rasa penyesalan begini, jujur. Kenapa enggak dari 20 tahun yang lalu, jadi ketahuan usianya ya. Kenapa enggak dari 20 tahun yang lalu saya tahu ini? Kenapa enggak dari 20 tahun yang lalu saya mempraktekkan ini? Saya percaya kalau itu adalah sikap kita pada waktu kita belajar sesuatu yang baru. Saya percaya itu adalah menyatakan bahwa kita ini right on track. Ya, orang yang punya kerendahan hati itu mau untuk terus belajar. Dan pada sore hari ini saya ingin poin ini kita baca sekali lagi ya, 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Sebagai ayat kunci kita ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, bukan nanti kalau usia 30 tahun. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekarang, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita